Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadila dengan NIM belakang 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 5. Poin yang pertama akan saya bahas adalah analisis preseden dan studi banding. Untuk hotel-hotel sendiri, saya mengambil Hotel Holiday Inn Miraflores di Peru, yang dimana bangunan hotel ini merupakan hotel tipe Hotel City atau berada di lingkup kota di Peru, dengan mengekspos bagian struktur beton dengan tujuan awalnya itu agar bangunan ini tahan terhadap gempa dan bisa menjadi bagian dari kota. Luas area tersendiri, hotel tersebut adalah 22.360 meter persegi dan telah dibangun pada tahun 2019 dengan arsiteknya Rene Poggione dan Suso Biondi. Poin pertama yang saya akan bahas adalah integrasi dan koneksi dengan lingkungan sekitar. Bangunan hotel sendiri terdapat di lingkungan urban atau perkotaan, yang dimana lokasi hotel tersebut dihimpit oleh beberapa fungsi, diantaranya adalah kawasan pemerintahan, kawasan komersial, dan perumahan warga. Dapat dilihat dari zona itu sendiri, zona yang ditandai dengan warna merah merupakan zona pemukiman warga, warna kuning merupakan area komersial, dan warna oranye merupakan area pemerintahan. Untuk sirkulasi pada pintu masuk terdapat restoran, kafe, dan minibar dekat dengan resepsionis. Lalu setelah itu terdapat juga ruang tunggu yang dekat dengan lift. Untuk struktur sendiri dapat dilihat dari gambar di samping. Modul yang digunakan adalah 8x6, di mana hal ini merupakan satu buah persegi kuning dapat mengisi kamar tipe suite, dan ini juga menjadi efek domino untuk area parkir yang ada di basement. Terdapat beberapa kompetitor yang terdapat pada satu kawasan tersebut. Strategi yang diambil adalah dengan mengintegrasikan bangunan dengan kawasan sekitar agar lebih membaur dan dapat diterima di kawasan tersebut. Kedua, saya mengambil contoh dari Hotel Hilton Bandung, yang dimana bangunan hotel ini merupakan tipe Hotel City atau hotel yang berada di ruang lingkup perkotaan di daerah Bandung. Bangunan ini sudah dimikirkan secara konseptual dan budaya dan yang diinformasikan oleh landscape dan perkembangan perkotaan di kota Bandung. Luas area tersebut adalah 30.000 meter persegi, dibangun pada tahun 2019 oleh arsitek Pop Arsitek dari Warner Wong Design. Untuk hotel ini, integrasi dan koneksinya, bangunan hotel ini terdapat di lingkungan urban atau perkotaan, yang dimana lokasi hotel tersebut dihimpit oleh beberapa fungsi. Untuk zona yang tersendiri berada di luar lingkup zona yang berada pada warna merah, yaitu zona area permukiman warga, dan warna biru merupakan area komersial, dan kuning merupakan area pendidikan. Untuk sirkulasi sendiri, pada pintu masuk kita digiring dan ruang tunggu atau waiting room yang disediakan oleh hotel, serta setelah dari sana kita akan melewati sebuah jembatan yang kaca yang dapat menuju resepsionis dan langsung ke area resto. Untuk struktur sendiri dapat dilihat dari gambar di samping. Modul yang digunakan adalah 8x6. Untuk kompetitor sendiri, terdapat di sekeliling hotel Hilton Bandung terdapat banyak sekali kompetitor yang ada di dalam. Hal ini menjadi faktor pemicu dalam mengembangkan desain. Maka dari itu, strategi yang diterapkan yaitu dengan menetapkan desain modern dan serta tidak termakan oleh waktu. Untuk poin kedua, saya akan membahas tentang analisis tapak. Lokasi detail berada di kantor pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dengan luas sekitar 3 hektar. Dengan kondisi existing terdapat kantor Taman Candi Borobudur, Prambanan, Koperasi, Taman Wisata Candi Prambanan, area permukiman warga, serta dekat dengan area kesenian Trimukti. Untuk peraturan daerah sendiri, GSB sendiri, untuk menghitung GSB, ukuran lebar jalan adalah 5,2 dan GSB merupakan setengah dari ukuran jalan. Dan terdapat peraturan-peraturan daerah yang telah saya cantumkan. Untuk aksesibilitas sendiri, pada sirkulasi dengan warna merah merupakan jalan bogem, yang dimana sirkulasi yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki karena memiliki ruas jalan yang sempit. Pada sirkulasi warna hijau merupakan jalan Taman Prambanan Kulon. Jalan ini merupakan jalan yang bisa dilalui oleh 2 buah mobil dan terdapat trotoar yang bisa digunakan untuk pejalan kaki. Pada sirkulasi warna kuning, khususnya pejalan kaki yang ingin mengunjungi ke area Prambanan. Pada area warna oranye merupakan jalan Karangmojo, yang dimana jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan oleh warga sekitar sebagai akses ke jalan utama. Dapat dilihat terdapat kebisingan-kebisingan yang dimana berwarna merah
kebisingan yang tinggi dan area dengan yang berwarna hijau merupakan area kebisingan yang rendah. Dan dapat dilihat juga view dari dalam site dan dari luar site. Untuk sarana jaringan listrik, kebutuhan listrik dipasok oleh PT PLN yang dimana melayani 263.508 pelanggan, yang dimana 89,80% memasok dari KK yang ada. Curah hujan Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sampai tahun 2018 yang bersumber dari BMKG, curah hujan tertinggi terletak pada dataran Gunung Merapi. Curah hujan secara umum di Indonesia cukup tinggi karena merupakan negara dengan iklim tropis lembab maupun data curah hujan di Kabupaten Sleman. Dapat dilihat suhu rata-rata dari bulan Januari sampai Desember. Dapat disimpulkan bahwa area di sekitar site merupakan area yang mungkin lebih dominan adalah area yang panas. Dan saya akan mempersatukan poin ketiga, yaitu programming. Programming sendiri dibagi dengan berbagai zona, yaitu zona utilitas, pengelola, parkir, informasi, rekreasi, meeting dan event, service, serta hunian. Untuk zona utilitas sendiri terdapat ruang genset, preparation kitchen, pembangkit listrik PLN, trafo, genset, tangki genset, ruang IPAL atau ruang instalasi pembuangan air limbah, dan instalasi air bersih. Untuk zona pengelola terdapat housekeeping, ruang training, linen, ruang receiving area, receiving office, dock barang, front office, room boy station, dan penyimpanan dan gudang. Untuk area zona parkir terdapat area parkir, drop off. Untuk ruang informasi terdapat resepsionis, business center. Untuk zona rekreasi terdapat ruang spa, area kebugaran, area playground, dan taman. Untuk zona servis sendiri terdapat cafe and resto, dapur, musola, toilet, dan janitor. Untuk zona hunian sendiri terdapat beberapa tipe dari kamar, yaitu standar, junior suite, dan president suite. Ini merupakan data dari penjumlahan ruang. Ini merupakan diagram matriks dari berbagai zona. Dari berbagai zona tersebut dibuat lagi diagram matriks yang dimana hasilnya sebagai berikut. Dan poin keempat adalah penataan zonasi dan masa. Untuk penataan zonasi, pada lahan berwarna kuning akan digunakan sebagai zona relaksasi yang dipertimbangkan dengan view dari luar site yang dimana adalah kawasan pertanian. Pada lahan berwarna hijau dapat digunakan sebagai zona rekreasi. Hal ini didasarkan oleh dari tingkat kebisingan dan view dari luar site. 3. Pada lahan berwarna merah merupakan zona hotel yang hal ini didasari oleh orientasi site yang mengarah ke timur sekaligus mengarah ke Candi Prambanan. Pada lahan berwarna orange merupakan zona parkir yang dimana didasari dengan adanya jalan masuk utama serta jika terdapat penumpukan parkir dapat meminjam lahan dari sanggar tari dengan tentunya adanya keuntungan dari kedua pihak. Dan pada zona berwarna biru merupakan zona komersial. Hal ini didasari dengan zonasi dari sekitar area site yang dimana pada area selatan merupakan area yang mendominasi adalah area komersial. Untuk guban massa sendiri berbentuk kaku dengan berorientasi ke arah Candi Borobudur dan akan ada beberapa lakukan agar sirkulasi udara yang melewati bangunan dapat membuat bangunan menjadi dingin, mengingat suhu rata-rata di daerah sana merupakan area yang panas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam perkataan ataupun penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh kalian semua. Terima kasih.